Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Putri Cantika. Kali ini di mata kuliah Antropologi Hukum, saya akan menerangkan mengenai hubungan antara kebudayaan, individu, dan masyarakat. Nah, yang pertama itu mengenai hakikat antropologi hukum. Hukum itu bagian dari kebudayaan, bukan hanya aturan yang tertulis. Antropologi hukum memandang hukum itu sebagai bagian dari kebudayaan, bukan hanya sekedar aturan tertulis. Nah, hukum lahir dari kehidupan manusia dan berkaitan erat dengan nilai serta norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum tidak bisa dipahami hanya dari teks, tetapi juga dari praktik sosial yang terjadi di lapangan. Selain itu, antropologi hukum juga mengkaji bagaimana hukum terbentuk, bagaimana masyarakat merespon hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pendekatan ini melihat hukum secara menyeluruh atau holistik, yaitu sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berkaitan dengan unsur lain seperti budaya, ekonomi, dan juga politik. Nah, hukum ini jadi dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis, yang artinya hukum ini dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku tetapi berkembang bagaimana sesuai dengan kebutuhan sosial. Nah, lalu yang kedua, ada kebudayaan sebagai dasar hukum. Kebudayaan merupakan sumber utama terbentuknya hukum karena di dalamnya terdapat nilai norma dan adat istiadat yang mengatur kehidupan masyarakat. Nilai menentukan apa yang dianggap baik atau buruk, sedangkan norma menjadi pedoman dalam berperilaku. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-menurun. Adat ini memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak selalu tertulis dalam masyarakat. Adat bahkan lebih dipatuhi dibandingkan hukum formal. Lalu hukum terbentuk dari perkembangan kebudayaan tersebut, yang artinya hukum pada dasarnya adalah hasil dari proses sosial yang panjang dan mencerminkan karakter budaya masyarakat. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki hukum yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, individu sebagai pelaku hukum. Nah, individu ini kan merupakan pelaku utama dalam menjalankan hukum. Jadi, setiap individu memiliki perilaku, sikap, dan kesadaran hukum yang mempengaruhi tindakannya dalam kehidupan sehari-hari. Individu menjadi pihak yang menentukan apakah hukum ini akan efektif atau tidak. Lalu, kesadaran hukum akan menjadi faktor penting dalam menentukan kepatuhan. Individu yang memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi akan cenderung mematuhi hukum tanpa paksaan. Nah, sebaliknya juga, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan pelanggaran. Nah, selain itu, perilaku individu juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya. Nah, nilai dan norma yang telah tertanam akan membentuk cara individu dalam memandang hukum. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa individu tidak terlepas dari pengaruh kebudayaan. Lalu yang keempat, masyarakat sebagai wadah sosial. Nah, masyarakat ini merupakan tempat berlangsungnya interaksi antar individu. Nah, dalam masyarakat terdapat sistem sosial yang mengatur hubungan antar anggota sehingga terciptanya keteraturan dalam kehidupan bersama. Nah, masyarakat juga memiliki lembaga sosial seperti keluarga, adat, dan pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur perilaku anggotanya. Nah, lembaga ini juga berperan penting dalam membentuk dan menegakkan norma yang berlaku. Melalui interaksi yang terus berlangsung, masyarakat menciptakan norma sosial yang mengikat. Nah, norma ini kemudian dapat berkembang menjadi hukum jika memiliki sanksi yang tegas dan diakui secara luas oleh masyarakat. Lalu kebudayaan individu, lalu hubungan kebudayaan individu dan masyarakat. Nah, kebudayaan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, yang pertama itu kebudayaan membentuk pola pikir, nilai, dan perilaku individu sebagai pedoman dalam bertindak. Lalu individu kemudian melalui perilakunya akan menciptakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang. Lalu kebiasaan tersebut juga akan berkembang menjadi norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya interaksi dalam masyarakat akan melahirkan kebudayaan baru yang terus berkembang. Dengan hal ini terjadi hubungan timbal balik yang membentuk siklus dalam kehidupan sosial. Lalu yang keenam, hubungan dengan hukum.
Hukum merupakan bagian dari kebudayaan sehingga nilai-nilai budaya sangat mempengaruhi isi dan bentuk hukum. Jadi setiap masyarakat memiliki hukum yang berbeda-beda karena latar belakang budaya yang berbeda-beda juga. Lalu budaya hukum juga menentukan bagaimana masyarakat memandang hukum. Jadi jika hukumnya sesuai dengan nilai budaya, maka hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Lalu individu juga berperan sebagai pelaksana hukum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tingkat kepatuhan individu ini juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan nilai budaya yang dianut. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada manusia sebagai pelakunya. Lalu yang ketujuh ada proses terbentuknya hukum. Hukum tidak terbentuk secara langsung, tetapi juga melalui proses yang bertahap dalam kehidupan sosial. Nah, proses ini dimulai dari perilaku individu yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan, kemudian akan berkembang menjadi adat, lalu adat ini akan memiliki kekuatan yang mengikat meskipun belum tertulis secara formal. Lalu seiring berjalannya waktu, adat akan dapat berkembang menjadi hukum yang lebih formal dan memiliki sanksi yang jelas. Nah, proses ini menunjukkan bahwa hukum merupakan hasil dari perkembangan sosial dan juga budaya dari masyarakat. Nah, lalu apa dampak yang dihasilkan dari hubungan antara masyarakat, budaya, individu dan juga individu? Nah, jadi hubungan antara kebudayaan individu dan masyarakat ini akan menghasilkan norma hukum yang mengatur kehidupan bersama. Nah, norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan menjaga keteraturan sosial. Dengan adanya hukum akan tercipta ketertiban dalam masyarakat karena setiap individu memiliki batasan dalam berperilaku. Nah, hukum juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, selain itu juga hubungan tersebut akan menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Lalu kehidupan juga akan menjadi lebih harmonis karena adanya keselarasan antara nilai budaya, perilaku individu, dan juga aturan hukum yang berlaku. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ini tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan dan juga perilaku individu dalam masyarakat. Nah, hukum pada dasarnya merupakan hasil dari nilai, norma, dan kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat. Sehingga setiap hukum akan mencerminkan karakter budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan yang dibuat, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai budaya yang dianut masyarakat serta kesadaran individu dalam menjalankannya. Nah, hal ini dapat dianalogikan seperti aturan dalam sebuah permainan. Jika aturan permainan akan berjalan dengan baik, jika sesuai dengan kesepakatan para pemain, dan jika setiap pemain memiliki kesadaran untuk mematuhinya. Nah, sebaliknya, jika aturan tidak sesuai atau para pemain tidak mau mematuhi aturannya, maka permainan akan menjadi kacau. Nah, begitu pula dengan hukum. Agar dapat menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial, hukum juga harus selaras dengan budaya masyarakat dan didukung oleh kesadaran individu sebagai pelaksana utamanya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Baik, terima kasih Saudari Eska yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Perkenalkan, saya sama Devin Putri dengan FPM 23047. Saya izin bertanya, pada pembahasan yang sudah Saudari Eska jelaskan, bahwa hukum itu merupakan hasil dari kebudayaan. Lalu bagaimana jika hukum yang berlaku tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat? Mungkin apakah sudah cukup jelas pertanyaannya? Jelas, sudah cukup jelas. Sebelum saya melanjutkan ke yang lain, saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Saudari Salma. Nah, menurut saya, jika hukum itu tidak sesuai dengan nilai budaya masyarakat, maka hukum itu akan cenderung sulit diterapkan secara efektif. Nah, hal ini juga karena masyarakat akan cenderung mengikuti nilai
dan norma yang telah lama hidup dalam kehidupan budayanya dibandingkan aturan yang dianggap tidak sesuai gitu dengan kepercayaan mereka. Nah, akibatnya dapat terjadi pelanggaran hukum atau penolakan secara tidak langsung gitu dari masyarakat. Oleh karena itu menurut saya dalam pembentukan hukum sangat perlu untuk memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat juga agar hukum dapat diterima dan berjalan secara optimal. Apakah cukup? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Apa yang lain ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Boleh. Sebelumnya mohon maaf bisa menyalakan kamera. Jadi dari paparan yang tadi Saudari Aiska jelaskan, kira-kira menurut pendapat Aiska, kenapa ya kesadaran hukum individu ini sangat menentukan keberhasilan suatu hukum dalam masyarakat? Oke. Terima kasih. Izin menjawab juga, menurut saya kesadaran hukum dari individu ini menjadi faktor utama karena individu adalah pelaku langsung gitu dalam menjalankan hukum. Nah, meskipun aturan sudah dibuat dengan baik, jika individunya tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi, maka hukum ini tidak akan berjalan efektif. Nah, kesadaran hukum juga dipengaruhi oleh nilai budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial. Jadi, jika individu memahami dan menerima hukum sebagai bagian dari nilai hidupnya, maka ia juga akan mematuhi hukum tanpa paksaan gitu. Jadi, akan tercipta ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat gitu. Jadi intinya jika semuanya seimbang, maka aturan hukum juga akan ditaati gitu oleh individu atau masyarakat banyak gitu. Apakah cukup? Cukup, makasih. Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya cukupkan sekian pemaparan atau diskusi hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.